Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafidatul Muawana dengan NIM 2261284 Prodi A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi penggerakan. Pengertian dari fungsi penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melakukan kegiatan usaha. Adapun istilah yang digunakan untuk maksud penggerakan misalnya leading, directing, commanding, staff, motivating, coordinating, communicating, dan disiplin. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam fungsi penggerakan ini ada 5, yaitu yang pertama ada perilaku manusia, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima ada hubungan manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya mau mengarahkan seluruh kemampuannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Macam-macam dari fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi penetapan visi, yang ketiga ada fungsi pengembangan loyalitas, yang keempat ada fungsi pengawasan, dan yang kelima ada fungsi pengambilan keputusan. Jadi terdapat 8 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan klasik, yang kedua ada kepemimpinan berdasarkan sifat pembawaan, yang ketiga ada kepemimpinan berdasarkan perilaku, yang keempat ada kepemimpinan karismatik, yang kelima ada kepemimpinan transaksional, yang keenam ada kepemimpinan situasional, yang ketujuh ada kepemimpinan visioner atau transformasional, yang kedelapan ada kepemimpinan organik. Selanjutnya adalah motivasi. Secara umum, motivasi merupakan salah satu syarat kemampuan kepemimpinan seseorang manajer. Seorang manajer harus mampu memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan bawahan dengan baik. Menurut Edwin B. Filippo, motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa cara untuk memberikan motivasi. Yang pertama yaitu memberikan upah yang layak, yang kedua yaitu pemberian intensif, yang ketiga yaitu memperhatikan rasa harga diri, yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan rohani, yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan berpartisipasi, yang keenam yaitu dengan cara menempatkan pekerjaan di tempat yang tepat, yang ketujuh dengan cara menimbulkan rasa aman di masa depan, yang kedelapan dengan memperhatikan lingkungan tempat kerja, yang kesembilan dengan memberikan kesempatan untuk maju, dan yang terakhir dengan menciptakan persaingan yang sehat. Motivasi juga mempunyai 2 macam bentuk. Yang pertama ada motivasi positif, yang berarti jika para pegawai dapat menghasilkan prestasi di atas prestasi standar, maka pegawai tersebut diberikan intensif berupa hadiah. Yang kedua ada motivasi negatif, merupakan dorongan bawahan dengan ancaman hukuman. Artinya jika prestasinya kurang dari prestasi standarnya akan dikenakan hukuman, sedangkan jika prestasinya di atas standar tidak diberi apa-apa. Selanjutnya yaitu ada komunikasi. Pengertian dari komunikasi sendiri yaitu menurut Handoko, beliau mengidentifikasi komunikasi sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi ke orang lain. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam manajemen untuk menyampaikan perintah, informasi, dan berita serta laporan maupun dalam menjalin hubungan antara seseorang dengan orang lain. Terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama ada instruktif member instruksi, yaitu perintah dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ada informatif, yaitu penyampaian informasi atau berita. Yang ketiga ada influensi member, yaitu pemberi saran atau penasehat. Yang keempat yaitu ada evaluatif member, yaitu laporan dari bawahan kepada atasan. Yang selanjutnya yaitu ada dinamika kelompok. Secara umum, dinamika kelompok adalah suatu metode atau proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Dan dalam dinamika kelompok harus ada cara untuk melakukan perubahan yang awalnya sekumpulan individu menjadi sekumpulan atau sekelompok orang yang mampu mempunyai tujuan bersama, yaitu dengan cara mengenal diri sendiri dan orang lain. Terdapat 3 tahap pembaharuan perilaku kelompok, yaitu yang pertama ada tahap unfreezing, yang kedua ada tahap moving, dan yang ketiga ada tahap refreshing. Jadi kesimpulannya adalah penggerakan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan upaya untuk penggerakan anggota kelompok
agar mereka berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan perusahaan. Dan fokus utama dari fungsi penggerakan adalah perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan hubungan manusia. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan. Motivasi juga merupakan suatu keahlian yang penting bagi seorang manajer dalam mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan bawahannya. Dan komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk menyampaikan informasi, perintah, dan menjalin hubungan antar anggota organisasi. Dan yang terakhir, dinamika kelompok adalah proses pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan dalam sebuah kelompok yang melibatkan interaksi antar anggota kelompok. Tujuan dari dinamika kelompok adalah meningkatkan kerjasama dan juga membangun kesatuan dalam suatu kelompok. Jadi itu tadi penjelasan tentang fungsi penggerakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.